Sosiologi dari kelas 11 mau penelitian tentang perubahan jam masuk sekolah di SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Oke guys, hari ini kebetulan ada yang nggak hadir nih. Siapa tuh? Kamil. Iya guys, kami lagi berhalangan hadir. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh. Oke, aku mulai ya. Nama aku Fadil Wirahmat Bejo Sumiarno. Aku Azalia Snaputi Caris. Aku Putri Nadila. Aku Nabila Ika Marisa Usna. Aku Abdillah Kenyang Fatir. Oke, kita lanjut ke kelas 11-9 buat wawancara. Oke, see you guys. Bye. Oke, hari ini kita mau ke mana? 11-9. Kita OTW ya guys. Hari ini kita mau ketemu kakaknya buat wawancara ya. Wawancara di kelas 11-9. Anjay. Ini keadaannya cukup rame ya karena kita biasanya pulang sekolah ya. Dan bentar lagi ini kita dari di 10.7 lagi kita ke kelas 11-9. Kita bakal nanya kakak-kakak yang baik dan sosial juga. Ya guys, bener banget. Dan lagi gak sih ini? Udah deket ini? Iya benar. Kita udah mau nyampe. Nah. Buka Yawi. Kelas 10-9. 11-9. Ibu saya hai dulu bu. Hai, Bu. Ibu, saya hai, Ibu. Nih Ini gurunya guys. pembimbing kita. Yeay. Ini 11-9, kita udah nyampe. Kita udah sampai guys. Sampai di 11-9. Oke guys, hari ini sekarang kita mau udah ketemu ya? Udah guys. Udah ketemu kakaknya di belakang. Halo, Hai, dulu, Kak. Oke. Gimana nih Kak sebelum kita mau wawancara kakak-kakak ini, rasa kakak kayak gimana? Deg-degan atau biasa aja? Biasa aja. Senang. Senang ya? Iya. Penelitiannya kakak saya kan belum ngasih tahu nih. Ya. Wawancaranya tuh tentang penelitian perubahan jam siswa di SMA 4 Tambun Selatan. Nah, gimana menurut kakak hari ini saat ada perubahan gimana kak rasanya kak? Ya, menurut aku topik itu cocok banget sama aku yang gedebak-gedebuk terus merasakan banget perbedaannya gimana. Jadi bagus sih milih aku. Berbeda. Oke, saya sekali lagi kak. Oke, makasih ya kakak-kakaknya untuk kesediaannya mau diwawancara hari ini. Oke kak, makasih kak. Kita ketemu nanti ya kak. Oke, bye. Oke guys, kita udah selesai ya. Udah selesai wawancaranya. Kita sambil jalan aja nggak sih? Ayo. Kita udah selesai wawancaranya, kakak-kakaknya juga baik-baik banget. Seru banget. Iya, humble juga kakaknya. Friendly banget. Iya benar, menjawab pertanyaannya ya cukup jelas lah dengan tujuan kita. Kakaknya juga gak tegang-tegang banget ya? Iya. Santai banget. Santai dah. Benar. Pokoknya bawaannya. Ya nanti kita bakal sehat-sehat juga nih sama divisi kita yang di kelas ya. Lagi ngetik nih, menyusun laporan buat nanti dikasih ke Bu Feli. Nah itu nih ya guys. Dadah dulu nggak sih sebelum ini? Dadah. Oke guys, kita udah sampai di depan kelas 11. Kita mau kemana? Ke divisi? Ketik. Ini. Hai dulu dong. Hai. Ini guys divisi ketik yang membantu kita buat laporan sosiologi. Gimana perasaannya? Capek terus? Lelah ya karena divisi ini yang paling berat ya. Di sini udah sibuk banget buat nyusun daftar pustaka dan revisi-revisinya dari Bu Feli gitu guys. Coba sekali lagi dong buat closingnya. Bye. Jadi begitu aja ya untuk wawancara kita di sini. Ya benar di 11-9 banyak banget prosesnya yang tadi kalian bisa lihat sendiri. Kakak-kakaknya juga alhamdulillah pada senang ya. Seru guys. Makanya ramah. Ya doakan kita semoga selalu dilancarkan benar. Amin. Amin. Ya see you guys. Bye.
Oke, sebelumnya mohon maaf untuk Kakak Bio, izin untuk mewawancarai Kakak. Sebelumnya penelitian kami itu tentang perubahan masuk jam sekolah di SMA 4 Tambun Selatan. Izinkan saya untuk memberi beberapa pertanyaan. Oke. Yang pertama, bagaimana perasaan Kakak saat jam masuk sekolah diubah? Yang tadinya masuknya jam 7, sekarang menjadi masuk setengah 7. Perasaan saya nggak enak sih sebenarnya, kan sebenarnya masuk awal tuh jam 7, terus tiba-tiba jadi 6.30 tuh rasanya lumayan berat lah ya bagi saya, karena bangunnya masih lebih pagi, berangkatnya terus pagi. Oke, baik. Berikutnya, apakah Kakak merasa kesulitan terhadap kebijakan ini? Cukup kesulitan. Mengapa, Kak? Ini itu bangunnya masih pagi, terus kalau misalnya lewat dari jam 30 tuh udah pasti gerbang udah ditutup. Oke, baik. Apakah dengan kebijakan ini membuat Kakak menjadi terburu-buru? Iya. Oke. Dengan adanya kebijakan baru ini, apakah Kakak mengalami kebiasaan pagi yang baru atau tidak? Mengalami kebiasaan baru, jadi lebih pagi bangunnya, terus jadi itu bisa ngatur waktu masuk ke jam berapa, berangkatnya jam berapa. Oke. Apa penyebab kakak terlambat datang ke sekolah dan bagaimana tanggapan kakak terhadap kebijakan baru ini? Aku gak pernah telat, cuman kalau tanggapan aku dari kebijakan baru ini menurut aku kurang efisien kalau buat anak SMA. Cuman kalau kayak buat anak SD gitu mungkin masih efisien karena tugasnya ya masih yang anak SD gitu. Aku juga nggak pernah terlambat, jadi aku kurang tahu. Apakah kakak mengetahui alasan pemerintah mengubah jam masuk sekolah menjadi lebih awal? Kalau umumnya sih kayaknya buat lebih disiplinin siswa aja sih, biar kayak juga bisa bantu orang tua pas subuh, terus bisa sholat subuh juga bagi yang muslim. Sama kayak dia. Sama. Apakah kakak merasa lebih sering datang tepat waktu setelah aturan ini berlaku? Enggak, karena lebih mepet datangnya. Kalau aku iya, aku berangkat jam 6 lewat 5. Apakah kakak mengalami kesulitan untuk bangun pagi agar bisa berangkat ke sekolah lebih awal? Tidak. Apa saran kakak agar kebijakan jam masuk 6.30 bisa berjalan lebih baik dan tidak memberatkan siswa? Ya mungkin waktu pulangnya lebih diawalin, sama dikasih pas masuknya itu dikasih kayak renggang waktu biar yang telat itu nggak dihukum atau gimana gitu. Pertanyaan selanjutnya itu ada, apa perasaan kakak ketika terlambat masuk kelas? Malu. Oke, lanjut ya kak. Terus ada kapan kakak mulai bersiap berangkat ke sekolah sebelum jam masuk berubah? Sama aja jam 5, jam setengah 6-an. Kapan kakak merasa paling sulit untuk datang tepat waktu, tepatnya di hari apa? Setiap hari sih, karena jujur ya setiap hari belum terbiasa sama ini juga. Benar, setiap hari. Karena lagi-lagi rumahnya jauh. Kapan menurut kakak waktu yang ideal untuk mulai berangkat dari rumah kakak ke sekolah agar tidak terlambat? Aku jam 6.15. Kalau aku jam 6 kurang. Kira-kira di mana hambatan terbesar terjadi yang membuat kakak bisa terlambat? Hambatannya itu waktu kayak nyari perlengkapan yang emang belum disiapin, dan itu nggak ketemu-temu, jadi gedebak-gedebuk banget. Kalau aku faktor utamanya pertama ayah, karena aku berangkat bareng ayah. Terus tuh kadang ayahku bangunnya susah, terus macet gitu. Siapa yang kakak anggap bisa memberi contoh disiplin waktu kepada teman-teman lainnya? Kalau di kelas kita ini ada namanya Tania sama Ade Fitria. Itu mereka kalau datang pagi banget. Terus itu tuh kayak aku amazed aja gitu sama mereka. Ya sama. Mereka dua. Apakah kebijakan ini mengaruhi kegiatan kakak setiap pagi sebelum berangkat sekolah? Mempengaruhi sih, karena ya tadi bangunnya lebih cepat dan lebih banyak melakukan sesuatu di rumah. Benar-benar. Mengapa kakak merasa sulit menjaga konsistensi dalam tepat waktu? Karena balik lagi belum terbiasa, karena kita kan masih perlu adaptasi juga ya. Cuman ini tuh udah dari bulan Juli, aku sampai sekarang belum berhasil beradaptasi. Karena perubahannya cukup signifikan ya, dari jam 7 tiba-tiba ke
setengah 7 itu yang biasa setengah 7 baru berangkat, ini setengah 7 udah harus di sini kan sangat amat memberatkan hati. Apa saja aktivitas kakak dari berangkat sekolah hingga pulang sekolah? Aktivitasnya ya cuma belajar terus sama ngobrol sama teman-teman aja. Belajar pasti, terus kayak ngobrol ke kantin bareng, main gitu-gitu sih. Udah? Sekian pertanyaan dari kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih kakak. Iya. Sama-sama. Makasih. Semangat ya.